Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asrafil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al ijtima'ana ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Kita semuanya dapat berkumpul di Masjid Rawdatul Mukminin dalam rangka kita menaikkan rangkaian ibadah tahiyatul masjid, qabliyah, salat subuh, zikir dan kajian subuh Sabtu yang insyaallah tafsir tematik. Pada kesempatan ini akan membahas tentang karakter Zionis Yahudi Israel, perspektif Al-Quran. Salawat teriring salam semoga dilimpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, di dalam sholat yang kita tunaikan tadi dan dalam sholat-sholat yang kita tunaikan setiap 5 waktu, begitupun sholat-sholat sunnah, maka ada rukun qauliyah, yaitu membaca surah Al-Fatihah. Dalam satu hadis dikatakan, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak syah sholat seseorang apabila tidak membaca surah Al-Fatihah. Tertinggal doa iftitah masih sah. Tidak baca surah pendek masih boleh. Tapi kalau nggak baca Al-Fatihah nggak sah. Makanya Al-Fatihah itu harus hafal. Lain soal dengan masbuk. Kalau masbuk boleh, tertinggal, artinya tidak butuh. Pak Haji Wawan sholat subuhnya masbuk, masbuknya nggak keterlaluan. Rakaat pertama imam sudah membaca surah tambahan, surah pendek, misalkan surah Alam Nasrah, Al-Insyirah, Asy-Syarh. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Baru masuk ke masjid Haji Wawan. Fa idza faragta fansab. Baru di depan diri. Wa ila rabbika farghab.
Wawan baru Allahu Akbar. Imam ruku. Nah, Pak Haji Wawan baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ruku. Nggak boleh menamatkan Al-Fatihah, nggak boleh. Tidak boleh. Ucap Rahman baru ruku. Imam udah bangkit dari ruku, kita baru ruku. Nah, itu tidak boleh. Cukup baca Bismillahirrahmanirrahim. Hatta kita baru baca Bismillah saja itu sudah sah, tertolong oleh imam. Itu lain kalau masbuk. Tapi dulu zaman jahiliyah saya di kampung-kampung ini penyakit kalau taraweh, kebiasaan buruk kalau taraweh. Sengaja itu nunggu imam dikit lagi mau ruku baru bangun. Imam mau ruku kita baru bangun. Kalau taraweh gitu males. Dulu zaman kecil gitu. Bapak ngalamin Pak? Kata bapak Ustaz aja itu. Saya enggak. Bapak-bapak sekalian, kenapa saya bahas itu? Ternyata ada ayat terakhir di situ. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, al-maghdubi huwa al-yahudi. Waladdallin, ad-dallin huwa an-nasara. Al-maghdub yang dimaksud adalah Yahudi. Ad-dallin Nasrani. Ya Allah, tunjukkan kepadaku jalan yang benar, yaitu jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Engkau, bukan jalan orang yang dibenci oleh Engkau, ai Yahudi. Waladdallin, dan bukan jalan orang-orang yang sesat, Nasrani. Nah, kenapa al-maghdub yang dimaksud itu al-Yahudi? Sudah diwanti-wanti oleh Allah. Yahudi itu memang dibenci, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya dalam kesempatan ini saya ingin membahas tentang karakter orang Yahudi yang memusuhi kita. Karena sudah jelas dalam surah Al-Baqarah dikatakan ayat 60, walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho orang Yahudi Nasrani kepada orang Islam sampai kita ini mengikuti apa yang dimau oleh Yahudi dan Nasrani. Dan sikit-sikit sudah berhasil itu. Sedikit-sedikit sudah kelihatan berhasil. Kita, orang-orang kita, generasi kita sudah mengikuti gaya-gaya Yahudi, gaya-gaya Nasrani. Meskipun dari akidah tidak, tapi gaya-gayanya sudah kita ikuti. Nah, Bapak-bapak sekalian, makanya dalam kesempatan ini saya ingin membahas tentang karakter Zionis, Yahudi, Israel itu seperti apa. Maka nanti ibu bapak akan mengatakan secara refleks dalam lisan, Maha benar Allah dengan segala firman. Oh, ternyata kelakuan si Israel anu ayeuna, kelakuan Israel yang sekarang itu memang sudah ada dalam Quran. Pak Haji RW maka akan mengatakan begitu. Oh, pantesan 14 abad yang lalu Al-Quran sudah berbicara itu. Apa yang pertama? Nah, silakan nanti Bapak kalau mau mengkaji ulang, kita akan membahas 4 ayat. Ayat 78 sampai 82 surah Al-Maidah. Yang pertama, ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Lu'inal ladzina kafaru, telah dilaknat. Cap dilaknat, al-maghdub itu sudah
Dinyatakan oleh Allah, alladzina kafaru, orang-orang kafir, min bani Israel, dari orang-orang Israel. Bagi RW kajian Al-Maidah 78. Jadi dilaknat oleh Allah. Ala lisani Dawud, melalui lisan Daud, Nabi Daud. Nabi Daud termasuk Rasulullah, memiliki kitab apa? Zabur. Juga Zabur. Itu melalui kitab Zabur orang Yahudi itu sudah dilaknat. Dan melalui lisan Isa, Nabi Isa punya apa? Kitab apa? Injil. Dalam Zabur, dalam Injil itu sudah dinyatakan kesesatan, dilaknatnya orang-orang Yahudi. Tidak sekarang aja dalam Al-Quran, dalam kitab-kitab terdahulu pun Yahudi itu memang diceritakan melalui lisan Nabi Daud dalam Zabur, melalui lisan Injil, dalam arti kitabnya wahyu dari Allah tapi diturunkan kepada Nabi Daud. Maksudnya diturunkan kepada Nabi Isa, kitab Injil. Sejak zaman dulu, Pak. Tong aneh lamun kelakuan Israel gitu terus. Jangan heran kalau kelakuan Israel seperti itu. Sudah dari dulu. Sejak zaman Nabi Daud, kesininya sebelum Nabi Muhammad, sejak Nabi Isa pun sudah begitu kelakuannya. Apa? Pertama, kelakuannya asau. Apa itu asau? Burhaka, asun, asin. Akar katanya juga maksiat. Banyak maksiatnya orang Yahudi itu. Yang Zionis ya. Bapak dipetakan ya Pak ya. Jadi supaya tidak salah, ini kajian Prof. Quraisy juga. Kalau ahlul kitab dari Yahudi, itu kan ahlul kitab kita harus menghormati. Kalau ada nggak ahlul kitab? Sulit dibuktikan ahlul kitab sekarang, karena sudah tidak orsinil. Kalau ada Yahudi, Nasrani yang orsinil, itu ahlul kitab, kita harus menghormatinya. Bahkan diperbolehkan menikah dengan ahlul kitab kalau ada ahlul kitab. Ahlul kitab itu siapa? Orang pengikut agama Nabi Musa yang menjalankan ajaran Nabi Musa secara utuh. Mual ayat sudah nggak ada. Yahudi sekarang mengakui Uzair. Dalam Al-Quran saya dikatakan Uzair itu adalah anak Allah. Nasrani sekarang Isa itu anak Allah. Ada 3 salisah, unsur 3 dari 3, Trinitas. Itu dalam Al-Quran dinyatakan sudah tidak orsinil lagi. Nah, bapak-bapak sekalian, jadi asal bentuk kemaksiatan yang dimaksud asal di sini, bapak-bapak sekalian, puncaknya adalah apa? Yaitu membunuh para nabi, membunuh para rasul, yang setiap kali ada nabi dan rasul dikejar, dibunuh, dimusuhi. Itu bentuk kemaksiatan, puncaknya itu seperti itu. Jadi yang pertama itu tadi apa ya? Asal. Yang kedua, kelakuan Sirail itu adalah ya'tadun. Ini masih surah Al-Maidah ayat 78. Ya'tadun. Apa itu ya'tadun? Melampaui batas. Jadi kalau Israel sekarang kelakuannya seperti itu, ya Allah. Lihat perang. Etika perang dalam Islam seperti apa? Anak kecil tak boleh dibunuh. Terakhir saya baca 19.000, hampir 20.000 syahid. Itu hampir 60% anak-anak perempuan. Dalam etika perang, anak-anak sipil
tidak boleh dibunuh. Hatta tawanan gak boleh dibunuh. Tawanan gak boleh. Kalau sudah menyerah Israel, faktanya di luar itu ya tadi. Belum lagi pemerkosaan, belum lagi kezoliman yang tadi melampaui batas yang lain. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang tadung yang lain adalah hukum-hukum internasional dilabrak. Apa mereka patuh terhadap apa yang dipatwakan, apa yang dikonsesikan oleh PBB? Tidak, dilabrak. Mentang-mentang punya partner yang memiliki hak veto. Setuju tidak setuju, kalau ada hak veto mesti dijalankan, boleh dijalankan. Yang tadi, nah ini dua tuh. Yang ketiga, karakter Sirail. Ini bukan bicara pendapat pakar politik, bukan. Ini pendapat Allah, pendapat Al-Quran. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu labi sama kanu yaf'alun. Karakter ketiga orang Israel itu adalah satu sama lain tidak melarang kemungkaran yang diperbuat. Jadi kemungkaran itu dibiarkan, malah didukung. So, lihat sekarang faktanya. Maha benar Allah dengan segala firman. Kemungkaran itu didukung. Ketika tidak didukung pun dibiarkan. Kemungkaran itu merajalela. Terus pembunuhan, terus genosida, terus kezoliman itu. Yang padahal kita itu kalau terhadap hal-hal kemungkaran, permusuhan, kita harus mencegahnya. Satu dalilnya tadi Imam punten Ustaz, tadi yang rakaat kedua surah apa? Yang ada ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Al-Maidah. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kita harus tolong menolong 'alal birri wat taqwa, dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan, peperangan. Enggak boleh tolong menolong dalam peperangan, dalam musuh-musuhan. Dalam permusuhan enggak boleh kita tolong menolong. Artinya ya, dalam jalan kezoliman tidak boleh. Kalau Palestina mempertahankan melawan terhadap Israel, itu bukan jalan keburukan, itu jalan kebaikan. Fisabilillah, tolong oleh kita. Jamaah sekalian, yang kedua itu tadi dalilnya, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dalil kedua tentang kita harus amar ma'ruf nahi munkar, yaitu hadis Rasulullah SAW. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Ada makna tangan itu dua. Pertama fisik, yang sekarang ini kalau dilakukan pasti kena HAM, pasal HAM, melanggar, kekerasan fisik. Makna kedua daripada falyughayyir biyadihi, Pak RW, polisi, hakim, siapa lagi yang memiliki kekuasaan, pemerintah. Rubah, kalau ada kemungkaran, rubah dengan fisik, dengan tangan. Nah, kalau dengan tangan, dengan fisik, ada contohnya. Contoh hadis Rasul, perintahkanlah anak untuk sholat ketika umur berapa tahun? 7 tahun. Terus hadisnya dilanjutkan, wadribu, pukullah anak kamu
ketika meninggalkan sholat ketika umur 10 tahun. Nah itu berarti man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, contoh dengan tangan secara fisik. Ada maling, rampok, nah kita nih tukang taekwondo, tukang silat, lawan pakai fisik, dilawan. Nah itu pakai fisik artinya. Tapi biyadi, tangannya adalah yang memiliki tangan, kekuasaan pemerintah. Pak RT ini, Pak RW ini, Pak RW. Ada masyarakat yang macam-macam diperkulah. Selesaikan Pak RW. Butuh polisi, panggil polisi. Biyadi. Wa illam yastati, pabilisani, gak mampu dengan tangan, gak mampu dengan kekuasaan, pabilisani, nasihatin, ceramahin, atau namanya konferensi kasus atau rekonsiliasi. Fa illam yastati pabiqolbi, kita gak bisa mencegah kemungkaran. Ustaz, saya gak bisa ke sana, ke Israel, ke Palestina, ceramah juga nggak bisa. Pabiqolbi, dengan doa, dengan hati, dengan qunut nazilah, dengan sholawat asgil. Cukup dengan kita ini meniatkan dalam hati kita sangat empati terhadap Palestina. Saudara-saudara, tapi kata hadis Rasul tersebut, wahia ad'aful iman. Kalau hanya cukup mendoakan, itu posisi imannya yang lemah. Yang bagus itu yang mana, Pak? Yang bagus itu kita donasi, kita beraksi, gitu ya. Alhamdulillah, biyadih di sini Ibu Retno Marsudi bagus, luar biasa. Termasuk Pak Joko Widodo juga, diplomasinya bagus. Objektif ya. Jangan kita kalau objektif dikatakan tidak bagus. Lumayan pengaruh Indonesia itu lumayan besar untuk luar negeri. Termasuk adalah orang-orang yang sekarang itu ada istilah namanya pasukan julid fisabilillah. Julid, tahu julid? Istilah dulu viralnya istilah Syahrini ya. Yang artis itu julid, jangan suka julid. Ini ada julid fisabilillah. Julid fisabilillah itu apa? Netizen Indonesia. Oh yuk, perangnya melalui apa? Melalui komen, melalui netizen. Melalui handphone, diserang di Israel melalui handphone. Pengaruhnya ada gitu pengaruhnya. Sampai ada reporter yang stres gara-gara netizen Indonesia, dibully oleh netizen Indonesia. Bahkan ada, nggak tahu kalau alam hacker katanya, hacker Indonesia, bahwa benar-benar yang membobol. Nah itu perang zaman sekarang itu melalui digital. Yuk share, yuk komen, yang punya kemampuan digital. Bapak-bapak sekalian, jadi karakter Yahudi Israel yang memusuhi Israel itu yang ketiga, yang pertama apa? Asau, maksiat, durhaka, hatta sehingga Nabi dibunuh. Bapak-bapak sekalian, ingat cerita Nabi Musa? Itu orang Yahudi yang ikut dengan Nabi Musa itu ternyata tidak semuanya ikut agama Nabi Musa. Di dalam tafsir Ibnu Katsir yang membahas tentang itu, dikatakan ketika eksodus Nabi Musa dari Egypt ke Palestina, ya, mau balik lagi ke Israel karena sudah tidak ada suaka perlindungan dari Fir'aun, ya, malah perbudakannya semakin merajalela. Itu piramid itu yang dibangun itu dari perbudakan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Akhirnya yang simpatik terhadap Nabi Musa, karena Nabi Musa pun sudah nggak ada perubahan ini untuk merubah Fir'aun, ya, akhirnya eksodus ke Bani Israel. Suku aslinya Nabi Musa kan Israel, bukan Israel. Balik. Ketika di Laut Merah, itu kurang lebih yang ikut Nabi Musa itu 450.000, bukan main-main jumlahnya. 450.000
450.000. Mau nyebrang itu 450.000. Dalam tafsir dikatakan terbelah laut, nyebrang, selamat. Sementara Raja Farao II yang tersebut Firaun itu kelelep. Itu bapak-bapak sekalian yang ikut Nabi Musa itu, apakah ikut agama Nabi Musa semuanya? Tidak. Itu si Asaw yang Tadun, orang-orang Israel itu gitu. Jadi ingin selamat tapi gak ikut wilahnya, gak ikut agamanya. Konyol kan. Pengen ikut Nabi Musa itu karena pengen selamatnya. Agamanya gak diikuti. Setelahnya perang selamat, kembali ke agama masing-masing, kembali merongrong Nabi Musa lagi. Itu gencatan senjata. Oke. Setelah selesai gencatan senjata, komat maning, begitu lagi, nyerang lagi. Begitulah Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sudah ada Pak dalam Al-Quran. Bukan sekarang ini kelakuan mereka seperti itu. La bi'sa ma kanu yaf'alun, sesungguhnya amat buruklah yang selalu mereka perbuat. Bapak-bapak sekalian, nih sampai ada hadis begini, hadis riwayat Imam Ahmad. Karena Rasulullah SAW muttaqian fajalasa faqala. Rasulullah SAW bersandar lalu duduk dan dia berkata, ini apa kata Rasul? La walladzi nafsi biyadihi hatta taqturuhum 'alal haqqi aqtra. Kata Rasul, tidak, demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaannya, sebelum kalian menyeret mereka kepada perkara yang hak dengan sebenar-benarnya. Artinya apa Pak? Begini, jadi Rasulullah SAW itu sikap terhadap kaum Yahudi Bani Israel itu ya, mengatakan tidak, demi Tuhan yang jiwaku, sebelum menyeret mereka kepada perkara yang hak yang sebenar, jangan berhenti kita untuk melawan, untuk bersikap tegas. Kalau surah Al-Fat ayat 29 itu asyidda, kita harus tegas, gak boleh. Sekalipun mereka justru, nih dikatakan Pak, kebenaran yang berikutnya nih, orang-orang Yahudi itu menguasai pasar-pasar mereka dalam bermuamalah. Betul gak Pak? Betul gak orang Yahudi menguasai pasar? Betul, dalam bermuamalah. Ini Allah berikan kelebihan kepada orang Yahudi itu, menguasai pasar, ekonomi dunia itu dipegang oleh Yahudi. Sudah dinyatakan, ini bukan Quran, ini hadis. Hadis, penjelasan daripada ayat Quran tadi. Ya, orang Yahudi itu menguasai pasar, ekonomi dikuasai oleh Yahudi. Allah Allah di Morodi katanya IMF dikuasai Yahudi, World Bank dikuasai Yahudi. IMF sekarang Bu RW tahu IMF? IMF itu singkatan Indonesia memerlukan fulus. IMF. Indonesia memerlukan fulus. Pabrik duit IMF itu. Indonesia International Monetary Federation. World Bank, Bank Dunia, di mana Ibu Sri Mulyani pernah jadi salah satu direkturnya, meskipun keluar karena ditarik menjadi Menteri Keuangan. Itu Yahudi punya, yang menguasai. Kalau ada negara-negara yang bangkrut, seneng World Bank, gelontorin duit, pinjaman, hutang, termasuk UNHCR yang lagi viral. Aduh, jadi perdagangan orang, perdagangan pengungsi. Ternyata ada indikasi di situ. Siapa yang tidak kenal George Soros, pialang dunia, itu Yahudi asli. Ternyata bapak-bapak sekalian, jangan mengasosiasikan Yahudi itu ada di negara Israel, jangan. Sempit, luas Yahudi
ada di Jerman, ada di Amerika, ada di Inggris, ada di Prancis. Itulah mereka. Banyak. Bahkan mereka itu sama. Menurut sejarah itu dulu terdampar, sengaja diterdamparkan di daerah Palestina. Lalu menuntut hak bikin negara sendiri, Israel. Yang Rohingya sekarang itu. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Syuruk 31 ya, saya sudah hafal. Nih. Berikutnya, karakter orang Yahudi Israel. Tarik, pertama asal, durhaka, yang kedua melampaui batas, yang ketiga kemungkaran didukung. Ya. Berikutnya yang keempat, walau kanu ini ya Allah, walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wa ma unzila ilaihi mattakhaduhum awliya. Ini yang saya jelaskan tadi. Kalaulah mereka beriman kepada Allah, lihat Pak RW ayat 81. Kalaulah mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi, ya saya iman kepada Allah, iman kepada Nabi. Wa ma unzila ilaihi, dan kepada kitabnya, ma takhaduhum awliya. Beriman kepada Nabi, tapi Nabinya tidak dijadikan pemimpin. Itu tadi tuh. Contoh yang Exodus dari Mesir ke Israel, yang mau nyebrang Laut Merah. Kata orang Bandung, ongkoh, butuh bantuan, tapi nggak beriman, gitu loh. Kalaupun beriman, mengakui iman, itu hanya sebatas apa? Ingin mendapatkan suaka politik, ingin mendapatkan perlindungan, modus kalau bahasa sekarang. Jadi ikut itu sementara karena modus saja. Walakinna katsirun minhum fasikun, fasik pakai F, fasik bukan pakai T. Pakai T taksik. Fasik. Fasik itu apa? Apa beriman tapi di belakang memusuhi, gitu loh. Kayak belangkon, kalau ini bukan belangkon, ini mah peci milenial, Jogo Karyan. Tahu belangkon? Belangkon bu tahu? Nah, jadi di depan kalau belangkon gimana? Nyungkelik cukuran rancaya gitu. Bagus. Tapi di tukang merupan, di belakang ngepelit, di depan oh bagus gitu ya. Lihat belangkon di depan kan bagus kan, tapi di belakang begitu. Di depan oh sang iye kata orang Betawi, sang genep si ganu heeh. Di belakang begini ninju. Banyak nih sekarang mesin pemilu begitu, karena pengen cair begitu dana taktisnya, padahal di belakang yang banyak yang manfaatin. Nah, ketahuan tuh Pak, Israel pertama asau, yang kedua, yang pertama asau maksiat, banyak durhakanya, yang kedua melampaui batas, lebay, banyak kezulimannya, yang ketiga kemungkaran dibiarkan. Tolong menolongnya itu dalam kemungkaran, bukan dalam kebaikan, malah tolong-tolong dalam permusuhan, kompak memusuhi. Nah Bapak sekalian, nih punten, yang ke-82 jangan mispersepsi. Ini saya menyampaikan ayat ini seporsinya mungkin dengan tafsirannya. Yang ke-82 nih bisa nanti dilihat. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda. Tuh, ini makin jelas. Kalau tadi mau global umum, ini mah disebutin rasnya. Kalian, kita ini akan menemukan sosok manusia yang paling bengis di dunia ini. Permusuhannya yang sangat nyata, permusuhannya kepada orang-orang yang beriman, kepada orang Islam, al-Yahuda, Yahudi. Ini mah disebutkan oleh Allah tadi mau global loh. Ini mah jelas orang yang sangat bengis, orang yang sangat
keras permusuhannya kepada orang Islam itu Yahudi. Makanya kalau ada Yahudi di Indonesia, keterlaluan. Dalam debat dengan Babe, siapa Babe itu? Habib Haikal, tuh ada tuh. Ternyata malah ada demkot Yahudi di Indonesia. Malah suka ceramah di pesantren yang sekarang bermasalah, Zaitun. Maka dirayakan di sana. Bapak-bapak sekalian, saya pernah punya murid. Agama di Indonesia kan Islam, Protestan, Katolik, Konghucu, Buddha, Hindu, 6. Ternyata ada anak murid di rapotnya Hindu nggak mau, Buddha nggak mau, Katolik nggak mau, Protestan nggak mau. Saya agamanya bukan itu Pak, saya agamanya Yehuwa. Nah, maka kebijakan sekolahnya Nur dulu, temannya Nur, cucunya Pak Haji Didi kasih tubuh ibu murid saya. Itu kebijakan sekolah udah guru agama Kristen aja yang ngajarin, kan harus ada pelajaran agamanya. Gak mau dia, itu bukan agama saya. Ternyata Yahudinya Indonesia Yehuwa, dia itu mirip Yahudi. Terus ketika saya nanya kepada guru agama Kristennya, itu Yahudinya Indonesia, oh berantem mulu sama guru agama Kristen karena gak mau, dipaksa oleh sekolah harus ini. Karena nggak ada agama di Indonesia, kan agama cuma 6. Sebentar harus ada nilai. Akhirnya dia nggak mau. Akhirnya udah dah, ada agama. Saya nggak mau ngajar gitu, karena dia berbeda. Itu Yahudinya Indonesia. Nah, bapak-bapak sekalian, Yahudi sampai kapanpun, menurut Al-Maidah ayat 82, asyad dan nas, paling bengis, paling galak, paling banget keterlaluan permusuhannya dengan umat Islam. Tetapi dan orang-orang musyrik. Tapi wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisin wa rubbana wa annahum la yastakbirun. Ini fakta, Pak. Jangan Bapak mengartikan kepada saya, kepada kok Ustaz lu ngomong begitu. Ini fakta Al-Qur'an. Sangat real ayatnya. Tetapi kata Allah, wala tajidanna aqrabahum, kamu akan mendapatkan orang yang dekat dengan kamu di antara agama-agama yang ada di dunia ini adalah mawaddatan, kasih sayangnya, alladzina amanu, kepada orang, lilladzina amanu, kepada kita adalah alladzina qalu inna nasara, orang Nasrani. Ini Quran Pak yang bicara. Jadi gini, persepsinya gini Pak, jangan salah. Kalau dibandingkan antara Yahudi dengan Nasrani, oke, realkan di Depok Kristen masih mending Kristen. Itu Pak artinya. Kalau dibandingkan kebengisan, kezoliman, masih mending Nasrani. Kalau kita mau berteman Pak, real Pak RW di sini ada Nasrani, Kristen ada, iuran ada, RW guyup kan? Kalau ada kerja bakti turun. Nah, itu yang disebut dengan kafir dhimmi, kafir yang bertetangga. Bolehkah dimusuhi? Jangan, nggak boleh. Orang Abu Thalib satu rumah dengan Nabi Muhammad, nggak dimusuhi. Contohnya ya, langsung saja ke contoh Rasul. Abu Thalib beda agama, nggak dimusuhi, makan bareng satu meja, tidur dalam satu rumah. Abu Thalib hartanya hampir habis untuk nolong ponakannya dalam dakwah, padahal beda agama, dhimmi, bertetangga. Tapi dengan Abu Lahab lain cerita. Nabi Muhammad frontal. Dengan Abu Sufyan, dengan Abu Jahal frontal. Meskipun sisi kemanusiaan, kekeluargaan tetap ada. Abu Jahal nyebur ke parit, di mana parit itu justru ranjau untuk supaya Nabi Muhammad nyebur ke parit itu. Malah Abu Jahal yang kena senjata makan Tuhan. Lalu Abu Jahal minta tolong kepada Nabi Muhammad. Apa Nabi Muhammad tidak menolong? Tetap menolong. Itu akhlak Rasul, itu out of the box, melampaui batas.
akhlaknya. Ditolong Pak, sekolah-sekolah mau menjerumuskan. Nah ini Pak, berarti akhlak bertetangga dengan non-muslim. Nah salah satu ini masuk kepada akhlak kemasyarakatan, membantu program Pak RW. Dengan non-muslim kita harus guyup, tetap harus guyup. Di sini ada RW 24 ya, saya masih ingat. Kira-kira ada berapa orang non-muslimnya Pak RW? Banyak, 10 lebih. Tapi mereka akur kan, guyup dengan kita? Akur. Nah ini karena mereka, kenapa? Di dalilnya dalam Al-Quran ini adalah bi'anna minhum kisisin. Bukankah yang meramal Nabi Muhammad akan menjadi Nabi itu adalah Nasrani itu rahim. Karena mereka tahu dalam Injil itu akan ada lahir seorang Nabi yang bernama Ahmad, gitu ya. Waruhbanan, dan ada rahim yang mengajarkan cinta kasih. Ya, wa annahum la yastakbirun, dan mereka tidak sombong. Makanya kalau demo bela Palestina di luar negeri, orang-orang Nasrani banyak, orang-orang Palang banyak membela Palestina. Kalau ada di Indonesia justru pro Israel, orang Nasrani, wah itu tetap laluan. Baik Bapak Ibu sekalian, itu 4 ayat tentang karakter orang-orang Yahudi, dan endingnya adalah kalau mendingan ya, maka Nasrani lebih mending daripada Yahudi. Nah saya di kantor pun ada Nasrani, saya suka nyuruh tolong dibantu diketikin gitu ya. Terus dengan ya foto bersama, BTS, buku tahunan sekolah siswa, guru agama. Kan di rapot, kalau sekolah umum mah beda dengan sekolah IT, Islam terpadu ya, agama Islam. Kalau umum SMA, kan di sini pendidikan agama, bukan pendidikan agama Islam. Maka berfoto bareng dengan guru agama ya, ketika dia sakit kita menjenguknya, disuguhin makan kita makan, kecuali sembelihan yang dipotong langsung oleh dia apa boleh. Itu saja. Baik, ada 2 menit lagi sebelum suruh 31 ya, 5:31. Ada tambahan materi silakan, bukan sanggahan, bukan, atau pertanyaan boleh. Pak RW, mau nanya Pak RW? Orang Yahudi udah jelas dalam Quran disebut orang yang paling buruk. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, ini kenapa justru orang Yahudi itu dikasih kelebihan pandai? Itu kan seperti dimuliakan, kasih kelebihan pandai. Yang kedua, Indonesia ini mayoritas Islam, tapi justru kita banyak belanja sama Yahudi. Alat-alat perang belanja sama Yahudi, surveillance semua belanja sama Yahudi. Bahkan kita pakai orang-orang Yahudi juga di negara. Nah itu gimana? Baik, gini, kita meminta kepada Allah rezeki itu paketannya itu halal, halalan thayyibah, berkah gitu. Bukan banyak tapi tidak berkah. Orang Yahudi itu diberikan kelebihan oleh Allah, kata Pak Haji Didi, pintar segala macam, terutama bisnis ekonominya, otak-otaknya pintar Yahudi itu. Ya Allah berikan kelebihan. Maka kita punya istilahnya adalah istidraj. Allah ngasih mereka kelebihan di dunia saja, keberkahan di dunia saja, kepintaran, ekonomi, kelebihan.
Istidraj, tapi tidak sepaket dengan ridho, tidak sepaket dengan keberkahan dari Allah. Untuk sombong-sombongan, untuk ibaratnya menguasai dunia, untuk menanamkan permusuhan, kezaliman. Ngapain kepintaran tersebut kalau dipakai untuk seperti itu? Tapi kalau kita kita juga tidak kurang sih orang Islam yang pintar-pintar, yang ahli dalam ekonomi juga ada, tapi mereka lebih menguasai. Jadi jawaban saya istidraj. Allah berikan tapi tidak sepaket dengan keriduan Allah. Ngapain kalau begitu? Mendingan Allah itu ngasih ke kita dan Allah pun ridho kepada kita. Sedikit rezeki tapi Allah ridho, berkah gitu namanya. Banyak tapi Allah enggak ridho, itu enggak berkah. Yang kedua, secara de facto memang ya seperti itu. Nah, dalam Islam tidak dilarang. Nabi Muhammad sebelum hijrah ke Madinah itu telat. Hijrah itu bukan bulan Muharram. Bulan Muharram itu hijrahnya para sahabat. Duluan, sok maneh kada itu kabeh. Tiheula. Kamu duluan ke sana ke Madinah. Kata sahabat, ya Rasulullah, kan engkau yang Nabi yang harus duluan itu, yang harus diselamatkan. Enggak begitu. Kalau saya duluan, kamu belakangan, yang dikejar saya. Kalau saya mati, selesai. Kamu duluan sana. Islam sudah maju di sana. Kalau udah ada sahabat di sana udah duluan. Dicicil itu hijrahnya itu. Maka Nabi Muhammad itu sampai hijrah itu bulan Safar akhir. Ternyata Pak Haji, ternyata bapak-bapak, kenapa? Tidak hanya faktor terlambat itu karena eksodus dulu sahabat-sahabatnya yang supaya duluan. Ternyata itu mengurus koperasi kalau sekarang. Yang menitipkan barang ke Bulog dia ke koperasi Rasul. Jadi Rasul itu Al-Amin, gelar Al-Amin itu bukan dari sahabat Rasulullah yang Islam, dan justru dari orang-orang kafir. Muhammad itu Al-Amin, jujur, sportif, bagus. Kalau kredibel lagi, akuntabel lagi. Kalau dititipin apa-apa tuh amanah gitu, nggak pernah rusak, nggak pernah. Itu orang Yahudi banyak yang nitipin barang-barang ke Rasulullah. Sehingga Rasulullah sebelum berangkat hijrah ke Madinah harus selesai dulu. Dibalik-balikin dulu barang-barangnya. Jadi prinsipnya yang pertama sebelumnya muamalah dengan Yahudi boleh. Mau kita belanja ke mana, Ibu? Ke Carrefour, ya kan? Ke DIY, ke KKV, ya Bu? Kemana lagi Ibu belanja? Superindo, itu milik siapa itu? Untung Depok punya TikTok, orang Padang punya itu. Ternyata pengusaha orang Padang itu TikTok. Itu muslim, tapi produknya tetap. Bapak kasih tahu nih, saya kasih tahu nih. Ada aplikasi, Pak, saya dapat dari itu. Aplikasi ini dibuat oleh anak Palestina. Namanya No Thanks. Bahasa Inggris. No thanks, tidak terima kasih. No THNKS. No thanks. Itu untuk apa? Untuk mensortir produk itu pro Yahudi atau tidak. Saya punya aplikasinya. Saya bisa dipraktekkan ketika di TikTok dengan istri saya. Ayah, coba ini pro Israel enggak? Nah, tulis namanya. Tulis waktu itu Vanis yang buat pemutih baju ya. Tulis Vanis. Kalau pro Israel itu merah. No thanks, tidak terima kasih, jangan. Nah, kalau tidak pro Israel, ayah ini susu beruang Nestle ya, Bear Brand. Nah, disitunya good, warna hijau, boleh dibeli. Silakan Pak, download aplikasinya, namanya No Thanks. Itu akan muncul. Ribet Pak Ustadz. Sementara ini kita harus pro dulu terhadap Palestina dengan cara memboikot. Tapi itu untuk ke belanja yang supermarket. Kalau ke warteg mah, nih tempe orek, pasti good semuanya. Masa ke warteg pakai aplikasi gitu.
Ya. Kata gua, pasti itu mah. Oh, apa? Ketoprak, aduh pasti hijau semua itu boleh itu. Karena produk Indonesia tidak kok, tidak pro Israel ya teman. Nah Indonesia hukumnya boleh muamalah mah selama tidak menggadaikan agama, tidak menukarkan akidah, boleh. Rasul juga bermuamalah. Alhamdulillah sudah suruh. Boleh, tidak ada masalah kita bermuamalah dengan orang-orang non-muslim, ya, termasuk Yahudi. Apalagi sering kerjasama dengan, ya, sering punya teman orang-orang atau bekerja sama. Nah, berarti tindak lanjutnya orang Islam harus menguasai di bidang-bidang yang dikuasai sekarang oleh orang-orang Yahudi. Beda dengan orang Indonesia tuh, tapi tetap bahan-bahannya itu aduh nggak bisa, circle-nya itu, lingkarannya itu susah untuk tidak melibatkan orang-orang mereka. Nah makanya dalam agama Islam muamalah itu boleh selama tidak dalam kategori ubudiyah, gitu ya, dalam ibadah boleh. Saya kerjasama dengan kamu, tapi kamu harus nyembah Tuhan saya, nggak boleh. Muamalah boleh. Terus yang tadi pertanyaan pertama, ya itu memang qadarullah, takdir Allah. Orang-orang Yahudi itu dipintarkan oleh Allah, diberikan kelebihan, tapi istidraj, ya. Jadi itu adalah Allah kasih tapi Allah tak ridho. Ngapain? Mendingan Allah kasih sepaket dengan keriduan. Ya Bu, cukup ya? Sudah suruh, terima kasih. Waduh, besok nih tanggal 25 ya. Al-ihtiyat, al-khuruj minal ihtilaf, saya jawab itu aja. Al-khuruj minal ihtilaf mustahabun. Keluar dari perselisihan, cari aman lebih baik. Intinya gitu pendeknya. Cari aman lebih baik daripada kita berselisih. Udah nggak usah lah. Lebih baik tidak usah mengucapkan. Kalau pimpinan pemerintahan itu lain, kan pimpinan pemerintahan kan warganya tidak hanya Islam semuanya. Pak Anies pernah ngucapin, Menteri Agama ngucapin, karena dia punya rakyat. Pak Anies waktu gubernur ngucapin, ya, Pak Jokowi ngucapin, Pak Ma'ruf, Kiai Ma'ruf Amin ngucapin, karena dia punya bawahan, punya warga yang harus ditoleransi. Ya kalau kita di rumah nggak ada ini, ngapain? Udahlah. Kalau mau dirubah silakan, selamat berbahagia ya. Itu nggak apa-apa. Kalau saya dirubah. Salaman aja nggak usah ngucapin. Boleh. Kalau salaman mah itu kan uhwah insaniyah, itu mah persaudaraan antar sesama manusia. Selamat berbahagia. Kan dia lagi berbahagia tuh. Kalau kita lebaran senang ya bahagia. Turut berbahagia ya. Sekalipun, nah ini saya nggak mau terpancing ke tataran ikhtilaf ya. Bapak baca sok di YouTube, di YouTube kajian tentang itu. Ada yang membolehkan, sekelas kiai besar pun ada yang membolehkan. Dalilnya kuat, Qurannya ini, hadisnya ini. Ada juga ulama-ulama yang tidak membolehkan. Berarti kita masuk kepada wilayah itu adalah ikhtilafiyah, perbedaan pendapat. Kita mau kemana? Kata Rasul, dak mayuri buka ila malayuri buka. Datangkanlah sesuatu yang membuat kamu yakin akan kebenarannya. Jangan mendatangkan sesuatu yang bikin kita ragu-ragu. Oh, saya yakinnya gak mau mengucapkan. Jangan ucapkan. Itu saja. Kok Pak Ustadz nggak tegas jawabannya? Memangnya harus ini? Kan udah jelas di situ. Ya, jadi silakan pilih. Bahwa ketika saya mempatenkan
itu apa tidak mengharamkan, sementara ada kiai yang membolehkan, ulama yang membolehkan. Saya baca dalil Al-Quran yang ini, hadisnya ini. Atau boleh saya buat nih, kan udah suruh Pak, suruh Profesor Quraisy Shihab membolehkan. Oh Allah saja, dalilnya apa? Al-Qurannya ada. Salamun ala Isa, selamat untuk Isa. Tapi konteksnya Isa di sini Nabiullah, yang Nasrani, yang original, gitu loh. Kalau sekarang Isa yang dianggap apa oleh Nasrani sekarang kan gitu. Kalau meyakini ke situ, nah takutnya musyrik, takutnya ternodai akidah kita. Kalau saya cari aman, lebih baik tidak, kecuali tadi itu yang pemerintah, yang punya bawahan, yang punya jamaah, yang punya rakyat, gitu Pak. Membahagiakan mereka tidak dengan ucapan selamat saja, betul Pak? Dengan gestur saja sudah kelihatan. Misalkan pas hari Natal, sinis kita, oh udah itu. Tapi kita kan mereka pun suka berbahagia ketika Lebaran kan. Bahkan teman saya yang Nasrani bikin ketupat, bikin kue sama yang Nasrani itu. Terima kasih ya teman-teman sudah suruh lewat. Sadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya amin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.